Dikala dirimu rindu untuk beribadah dan hatimu itu terkungkung antara takut dan berharap kepada Allah. Jadi sudah berada di antara takut dan berharap kepada Allah. Al-khauf takut, roja berharap. Khauf takut, takut apa? Ibadah tidak diterima. Khauf takut, takut kita tidak selamat. Khauf takut, dosa-dosa kita menghalangi ibadah kita. Tapi roja adalah berharap ampunan Allah. Roja berharap rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa manusia. Ruhmu bergerak untuk selalu berzikir. Ruhmu bergerak untuk selalu membaca Al-Quran. Ketika sudah seperti itu, itulah puasanya orang salihin. Jadi kita sudah umpama diri kita sudah nakal beribadah, malas beribadah. Tarawih hanya cukup malam pertama dan ke-8. Pasca 8 sudah tidak bertarawih lagi. Kenapa? Ya malas. Dengan alasan kita beribadah dilipat gandakan. Mungkin kalau sudah hari ke-9, 10 lipat gandanya sudah cukup. Atau hati kita merasa tenang karena kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, kita sudah meyakini kita selamat dari siksa Allah. Tidak ada sama sekali perasaan takut. Atau ruh kita itu malas untuk berzikir, malas untuk istighfar, malas untuk sholawat. Baca Quran pun tidak hatam-hatam. Sebulan baca Quran tidak hatam-hatam. Itu berarti bukan puasanya syiamul sholihin, tapi puasanya siapa? Syiyamul am, puasanya orang awam. Puasanya orang awam. Masya Allah. Yuk kita mulai. Pertama yang akan kita bahas hari ini adalah al-farahu bir-Ramadan. Bahagia karena bulan Ramadan. Bahagia masuk pada bulan Ramadan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakan Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmatnya Allah hendaklah berbahagia. Manusia hendaklah berbahagia. Ada fadl anugerah Allah, ada rahmat Allah, hendaklah berbahagia. Fadl rahmat Allah itu, bahagia terhadap fadl dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dunia, harta, semua itu masih lebih baik bahagia atas fadl Allah, atas rahmat Allah. Syahrul Ramadan, adapun bulan Ramadan, khairu ma yafrahu bihil mu'min. Paling baiknya orang yang beriman itu berbahagia. Harus berbahagia. Jadi paling kita berbahagia ketika masuk bulan Ramadan, bukan justru dihitung-hitung. 3 hari sebelum Ramadan sudah persiapan makan diperbanyak. Kenapa? Persiapan karena kita sudah tidak mau makan lagi. Itu kan berarti takut kepada Ramadan. Ramadan bagikan hantu, menakutkan, meresahkan. Padahal kita diperintah untuk selalu berbahagia ketika masuk bulan Ramadan. Ada sebuah makalah yang katanya hadis, tapi saya tidak berani menyebut itu hadis. Barang siapa yang bahagia terhadap masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Amin. Amin, amin. Bagaimana tidak, Allah telah memanjangkan umur kita. Untuk apa? Sampai di bulan mulia ini. Kenapa kita tidak harus berbahagia dengan adanya nikmat yang besar seperti ini? Maaf, abah saya, mertua saya meninggal dunia hari Kamis yang lalu. Beliau tidak menikmati kebahagiaan bulan Ramadan. Beliau tidak menikmati indahnya menghadapi bulan Ramadan. Kita semua yang hadir di sini masih diberi kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita baca alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ini semata-mata kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita dipanjangkan umur kita? Supaya apa? Diberi kesempatan untuk meninggikan derajat kita. Allahu Akbar. Kita akan ditinggikan derajat oleh Allah. Tinggi derajat itu apa maksudnya? Apa kita akan menjadi bupati? Apa kita akan menjadi gubernur? Apa kita akan menjadi presiden yang tidak selesai-selesai itu? Bukan. Kita akan ditinggikan derajat oleh Allah karena kita akan diampuni dosa-dosa kita dan kita akan ditempatkan di suatu surga yang tertinggi. Masuk di satu pintu khusus, pintu VVIP namanya Ar-Rayyan. Pintu Rayyan, pintu VVIP. Masya Allah. Wa ziyadatil hasanat, menambah kebaikan-kebaikan. Saya pernah mendengar sebuah riwayat. Konon Sayyidina Ali itu katanya pernah mengungkap, pernah berkata begini katanya. Andaikan saya oleh Allah ditawari mati saat ini dan masuk surga, kemudian diberi penawaran lagi, saya akan dipanjangkan umur tapi beribadah kepada Allah, maka saya lebih memilih untuk panjang umur beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Saya kemarin ketika abah saya meninggal, ada seorang kiai memberi ijazah amalan zikir kepada saya untuk panjang umur. Katanya begini, ayo ikuti semoga panjang umur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kita baca 3 kali. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Sekali lagi, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirli wa ballighni ila mi'atin wa ishrina sanatan fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Jadi ini cerita Sayyidina Ali, tapi itu bukan doanya Sayyidina Ali. Konon katanya kemarin saya mendapatkan doa itu doa dari almarhum Kiai Haji Abdul Majid bin Abdul Hamid bin Ithbat Bata-Bata. Katanya begitu. Jadi andaikan saya ditawari mati sekarang masuk surga, kata Sayyidina Ali, panjang umur beribadah kepada Allah, lebih baik saya minta panjang umur beribadah, karena itu masih ada kesempatan untuk tinggi derajat di surga. Amin. Amin. Tapi yang penting ibadah dan sehat. Jadi hantu sudah hidup-hidup sudah jadi hantu, mohon maaf. Walaupun tidak panjang umur tidak apa-apa. Membaca Al-Quran, berdoa di pada waktu sujud dan ikhlas beribadah. Ini ada syairnya. Wahai orang yang dicukupkan dosa pada bulan Rajab sampai dia berbuat dosa pada bulan Sya'ban. Orang hidup itu kan naik turun, kadang beribadah, kadang berbuat maksiat, biasa. Apalagi sekarang dosa tahu tidak usah dicari, diantarkan. Dosa sudah tidak usah dicari, tidak usah dikejar, diantarkan, malah mengejar kita.
Tenang. Tenang kalau urusan dosa. Tenang, dicari. Dicari kita, dikejar kita. Yang sulit itu apa? Kita akan mengejar ibadah, karena ibadah tidak mengejar kita. Sungguh telah menaungi kepada dirimu bulan puasa setelah keduanya Rajab dan Sya'ban. Makanya ada doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa kok tidak barik lana Ramadan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Kenapa tidak begitu? Tapi kalau Ramadan ballighna, yang dimintai doa adalah, yang didoakan adalah, berikanlah keberkahan kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kami di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Kenapa kok tidak barik lana fi Ramadan? Tidak berkahi kami di bulan Ramadan? Karena sumber barokah bulan Ramadan. Tidak usah diminta. Kan masuk bulan Ramadan, barokah sudah diberikan oleh Allah. Jangan jadikan bulan Ramadan itu, wahai saudaraku, sebagai bulan maksiat. Main gaplek istirahat dulu, main domino istirahat dulu, main apa istirahat dulu, istirahat. Khawatir nanti Ramadan datang ke kita, sudah kau pergunakan apa diriku dulu? Main gaplek, main domino, sudah istirahat dulu, istirahat dulu, istirahat dulu. Khawatir malam hari kita main gaplek, tahu-tahu datang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ketika beribadah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti kalau main gaplek berarti sama dengan 1000 bulan. Main domino sama dengan domino 1000 bulan. Hati-hati. Pasti. Apa kata Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika bertemu dengan bulan, di mana bulan itu dilipat gandakan pahalanya. Pada bulan itu, pada waktu itu dilipat gandakan pahalanya. Di tempat itu dilipat gandakan pahalanya. Hati-hati, dosa juga dilipat gandakan. Di Masjidil Haram kata Abu Ya Sayyid Muhammad, 100.000 kalau kita beribadah di Masjidil Haram, lebih baik daripada 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Bapak bayangkan, berbuat dosa juga 100.000. Jangan kita ambil yang bagus-bagusnya saja, yang baik tidak mau. Sama seperti saat ini, dilipat gandakan kebaikan, dilipat gandakan. Malah ada sebuah riwayat, sholat sunnah seperti sholat fardu. Sambian melakukan sholat sunat, pak berpahala sholat fardu. Allah. Baca Al-Quran dan baca tasbih. Baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau yang baca tasbih yang dua itu, dua yang mudah diucapkan tapi berat di timbangan, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Kalau ada orang bilang, oh masa saja baca zikiran, gila itu, yang ngomong gila. Sudah, jangan didengarkan ungkapan orang. Karena apa? Yang akan menanggung risiko nanti kita di alam kubur, di akhirat, kita sendiri. Orang tidak akan menanggung, kita sendiri yang akan menanggung. Coba Sayyidina Utsman ibni Affan ketika melihat kubur selalu menangis. Sayyidina Utsman menantu Nabi Muhammad SAW yang memiliki titel Dzun Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Karena ketika meninggal istri pertama, yaitu putri Nabi Muhammad, digantikan kepada saudarinya, sama-sama putri Nabi Muhammad, Masya Allah, sehingga disebut Dzun Nurain. Luar biasa. Sayyidina Utsman ibni Affan. Coba bayangkan, ternyata ketika beliau melihat kubur menangis. Ditanyakan, kenapa sampean menangis? Sampean ini orang baik. Apa kata dia bilang? Saya paling takut bukan di neraka, lebih takut di sini, lebih takut di kubur ini, karena ini sendirian. Kalau di neraka bersama-sama, di surga apalagi bersama-sama, ini sendirian, sepi saya. Kata Sayyidina Utsman, karena bulan Ramadan itu bulan tasbih dan bulannya paham? Tidak ada zikir yang sia-sia. Perbanyak dan apa? Karena kita tidak tahu loh dosa kita, betul? Tidak tahu dosa kita. Siapa tahu dosa kita sangat banyak dan tidak diridhoi oleh Allah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah marah atas dosa-dosa kita. Masa kita perhitungan, mau baca-baca saja mau diperhitungkan. Wah, terlalu banyak ini. Jangan seperti itu. Ayo usahakan, pikul dirimu itu, berharap selamat. Siapa tahu di kemudian hari tubuhmu akan dibakar di api neraka. Naudzubil. Sudah berapa banyak orang yang dulu bersamamu berpuasa, saudaramu berpuasa tahun yang lalu, tetangga-tetanggamu puasa tahun yang lalu, sudah berpuasa, saudara-saudaramu puasa. Ini yang kemarin, tahun kemarin, ini masih masuk di syutingan ini, di rekaman ini yang rekam juga masih ada. Itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang wafat sudah, teman kita. Dan ini tahun yang akan datang belum tentu ikut lagi, termasuk yang ngajar ini belum tentu ikut lagi, belum tentu. Apa kata syair ini? Ayo maksimal beribadah. Sudah berapa banyak saudaramu, tetanggamu yang berpuasa dengan dirimu tahun yang lalu, tapi ternyata mereka sudah hancur, lebur dalam kematian. Betapa dekat sesuatu yang kau anggap jauh. Kita masih menghitung-hitung. Nabi umur 63, saya 45. Jauh mas. Ukuran standar Nabi saja jauh mas. 8, 63, 45. Jauh mas. Ya, sudah. Terus bagaimana orang terdahulu menikmati Ramadan, mengawali Ramadan, bahagia terhadap bulan Ramadan. Sayyidina Umar bersiap-siap untuk Ramadan, masjid dihidupkan dengan lampu yang begitu lampunya ini terang benderang. Masjid-masjid dihidupkan lampu-lampunya. Wa jama'an nas ala salatit tarawih, mengumpulkan manusia atas salat tarawih. Fakana awwalu man fa'ala dzalik fa anaraha bil anwar wa bitilawatil Qur'an. Sayyidina Umar adalah orang pertama yang melakukan sholat tarawih berjemaah. Saya ulang, Sayyidina Umar adalah pertama kali yang melakukan sholat tarawih berjemaah, mewajibkan. Ayo tarawih ke masjid semua. Ini Sayyidina Umar. Dulu enggak, di rumah-rumah dulu. Masa Sayyidina Abu Bakar di rumah-rumah. Iya, Sayyidina Umar baru. Sehingga beliau bilang begini, ini adalah bid'ah yang terbaik. Bid'ah yang terbaik. Jadi kalau ada orang tidak mau sama bid'ah, Sayyidina Umar bilang ini adalah bid'ah terbaik, karena ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sholat tarawih itu di masjid di mana tidak pernah dilakukan. Tapi ini yang mengawali adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Supaya paham bahwa siapa yang melakukan sholat tarawih pertama berjemaah adalah Sayyidina Umar. Dan setelah wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu, Ali bin Abi Thalib keluar pada awal bulan Ramadan. Lampu-lampu dihidupkan, indah. Al-Quran dibaca di masjid-masjid. Apa namanya? Tadarus. Harus ini. Makanya nanti kalian yang mau pulang silahkan. Perempuan pulang. Nanti suaminya tidak makan, pulang. Kalau yang pulang, yang laki-laki kan sampean hanya mau menikmati. Masa mau tidur? Jangan dulu pulang. Yang mau pulang monggo silakan. Yang punya pekerjaan silakan pulang. Yang tidak mau pulang kita baca muqaddam di sini 1 juz. Supaya apa? Supaya bisa kita khatam Al-Quran. Kalau bisa gantian. Kalau sekarang pegang juz 1, besok juz 2, besoknya lagi juz 3. Kan damparan rasa tahu-tahu kita khatam Quran. Betul? Ya. Dan sekarang insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah bulan puasa, insya Allah kalau tidak ada perubahan 30 hari insya Allah. Tenang. Tapi kalau bagi yang nakal susah ini. Waduh, kok 30 kok bukan 29. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan cahaya kepadamu wahai Ibnul Khattab fi kuburmu, sebagaimana engkau telah memberikan cahaya masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Ini apa maknanya? Kalau kita masih hidup melakukan kebaikan, maka apa yang dilakukan oleh orang lain karena meniru pekerjaan kita, itu akan kita mendapatkan pahala yang sama.
Ini sekarang pengajian ini dirintis mulai tahun kemarin. Ini yang meninggal dunia, teman-teman kita yang sudah wafat, dikirimi pahalanya. Sama seperti mengaji sekarang. Iya. Kenapa? Karena mereka yang meninggal dunia itu berhentinya bukan hanya berhenti sendiri, tapi karena diberhentikan oleh Allah. Sampean baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, baca terus. Tahu-tahu kelelahan, tidur. Tidurnya sampean itu oleh Allah diberi pahala baca Al-Quran. Jelas. Ini loh yang disebut dengan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, ditegur. Loh kok tidur terus? Nah, ini ibadah. Saya mau ibadah. Salah, itu salah pemahaman. Yang dimaksud tidur beribadah itu adalah tidur karena lelah, karena beribadah. Zikiran namanya, zikir. Kelelahan, tertidur. Apalagi tidur ketika zikir, tetap dianggap zikir itu. Jelas? Ngantuk, baca lagi, ngantuk lagi, baca lagi. Dipaksa, wah ini tidak bisa dipaksa. Mata sudah tidak mengizinkan. Tutup, tidur. Tetap dinilai kita membaca Al-Quran. Tapi kalau lihat sinetron, sinetron tidur, itu yang bahaya. Khawatir tetap dianggap melihat sinetron. Khawatir, wong cuma khawatir. Umar bin Qais al-Mala'i radhiyallahu anhu bila sudah masuk bulan Sya'ban, tokonya ditutup. Dan apa? Khusus melaksanakan baca Al-Quran pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi Sya'ban dan Ramadan khusus baca Al-Quran. Ditutup tokonya. Sudah tutup. Hebat ya. Kalau saya buka karena memang berharap. Toko saya toko baju. Toko saya toko baju. Dan memang kalau hari raya pembeli meningkat, mau ditutup bingung juga. Ya berarti saya cuma menceritakan, saya tidak bisa melaksanakan. Jadi nanti kalau ditegur oleh Allah, kamu kok diceritakan, saya membaca ya Allah. Karena saya pernah menemukan, andaikan orang yang mengajak kebaikan itu harus selalu berbuat baik, andaikan orang itu yang melarang berbuat kejelekan harus tidak punya dosa sama sekali, maka tidak ada orang yang menyuruh dan melarang kejelekan. Dari Mu'alla bin Asad, aku mendengar orang yang umroh berkata, ayahku itu membangunkan setiap orang yang ada di rumah apabila sudah masuk bulan Ramadan. Bangun, belum tentu kamu akan menyusuli bulan Ramadan tahun yang akan datang. Bangun. Dan berkata siapa Hasan Al-Basri, ini tokoh tabi'in radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah menjadikan bulan Ramadan lapangan balap, lapangan kerapan sapi dulu. Ramadan kayak itu, stadion kerapan untuk makhluknya Allah, berlomba-lomba balapan di bulan Ramadan menuju ridhonya Allah. Maka ada yang lebih cepat, maka dia bahkan berbahagia. Dan tapi sebagian yang lain itu gagal. Apa? Lambat. Terawih tidak, Quran tidak hatam, bacaan tidak baca, HP yomek. Maka mereka akan celaka. Ambilkan tisu. Celaka. Quran tidak dibaca, bacaan tidak dibaca, tarawih jarang-jarang, hanya puasa di bulan Ramadan. Celaka. Kalah dia itu. Kalah. Maka sangat mengherankan dari orang yang sering bermain dan tertawa, baca HP, dia main-main HP dan dia tertawa. Kok bisa?
Di hari di mana orang yang berbuat baik dia akan berbahagia, dan akan rugi orang yang cacat beribadah di bulan itu. Maki bisain mainan, begitu loh. Istirahat dulu, istirahat. Istirahat. Istirahat apa? Ya main-main, istirahat dulu. Game online tutup dulu. Tutup. Facebook kalau sekiranya kurang bermanfaat, kecuali ada menginformasi tentang puasa dan lain-lain, silakan. Kalau tidak ada, jangan dulu. Tidak usah. Baca Quran aja. Baca Quran. Dan jagalah pada atas bulan puasa. Bulan puasa itu, Ramadan itu adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Ditutup pintu-pintu neraka, Masya Allah. Buka pintu-pintu surga bagi hamba-hamba Allah. Dan menghampar, dihampar. Surga itu menghampar. Apa? Menghampar apa? Ini lemek ini. Jadi permadani dihampar oleh surga. Bidadarinya sudah bercantik-cantik. Untuk apa? Yang diridhoi oleh Allah di bulan Ramadan. Orang yang ahli ibadah. Dan sungguh Allah memberikan bulan malam utama, namanya malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Bustanul Wa'idin, bulan ini sama seperti menteri yang diutus oleh raja. Bulan Ramadan perumpamanya sama seperti menteri utusan raja. Nah, sudah. Bila kaum itu memuliakan kepada utusan raja itu dan mengagungkan kedudukan utusan raja itu dan memuliakan kedudukannya dan tahu keutamaannya, kembali utusan itu ke raja. Langsung berterima kasih. Hebat kaummu itu, hebat. Saya dijamu, saya dihormati. Memuji apa? Keadaan-keadaan mereka, ridho kepada amal-amal mereka. Rajanya kemudian mencintai kepada kaumnya. Maka Allah memberikan kebaikan dengan sebanyak-banyaknya kebaikan. Tapi sebaliknya, kalau utusan raja itu tidak pernah dihormat oleh kita, maka Allah akan marah kepada kita. Raja akan marah kepada kita. Hati-hati. Ini adalah utusan Allah. Ini adalah utusan raja yang disuruh datang kepada kita. Hormati, hormati.